Ya, kita menyesalkan perhelatan besar sepak bola tidak jadi berlangsung di Indonesia, sebuah kabar yang tentunya menyesakkan, tapi ya apa yang sudah terjadi itu kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Kita harus tetap maju. Bagaimana suatu saat kita berharap bahwa Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia, apakah itu Piala Dunia Senior atau Piala Dunia Junior, tanpa lewat jalur tuan rumah tetapi lewat jalur kualifikasi. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan sebuah kabar buruk harus mampir ke Indonesia setelah FIFA memutuskan bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia di bawah usia 20 tahun. Ini tentu adalah kabar yang menyesakkan ya, setelah melihat persiapan dari sisi infrastruktur maupun persiapan tim nasional sendiri. Tak heran jika para pemain tim nasional agak menyayangkan kenapa sampai hal ini terjadi. Dan mengenai penyebabnya, memang dari rilis FIFA tidak dituliskan secara jelas penyebabnya apa, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu tidak lepas dari eskalasi yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan lolosnya Israel ke Indonesia ke Piala Dunia di bawah usia 20 tahun. Jadi memang mungkin ada faktor-faktor keamanan yang menjadi pertimbangan dari FIFA. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh banyak media internasional, mereka menyebut bahwa alasannya ada pada sisi kemungkinan adalah infrastruktur, kemudian masalah politik dan masalah sosial. Jadi dari tiga yang disebut oleh media-media asing itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada hubungannya dengan beberapa penolakan terhadap kedatangan tim Israel ke Indonesia. Nah, apapun semua sudah terjadi dan tentu kita harus menjadikan ini sebagai pelajaran. Nah, ke depan nanti yang menarik adalah sebenarnya menjadi kurang menarik ya, karena memang di situ sudah tidak ada unsur Indonesianya lagi, karena Indonesia sudah, kalau otomatis Indonesia gugur menjadi tuan rumah, tentu tim Indonesia di bawah usia 20 tahun ini sudah tidak bisa main lagi. Kita lihat di situ yang lolos dari kualifikasi untuk tampil, rencananya nanti tampil di Indonesia itu antara lain adalah Brasil, Kolombia, Korea Selatan, Ekuador, kemudian Slovakia, Amerika Serikat, Fiji, Prancis, Gambia, Guatemala, Honduras, kemudian Inggris, kemudian adalah Irak, Nigeria, Jepang, Italia, kemudian Israel, Selandia Baru, Republik Dominika, Senegal, Turki, Uruguay, dan juga kemudian Uzbekistan sebagai wakil dari Asia. Nah, tentu Indonesia kalau sudah bukan tuan rumah, dia nggak akan bisa tampil lagi dimanapun Piala Dunia itu digelar. Nah, yang kemungkinan nanti akan menggantikan Indonesia adalah tuan rumah yang akan ditunjuk oleh FIFA setelah batalnya Indonesia. Sekarang siapa yang akan menjadi kandidat paling kuat untuk menggantikan Indonesia? Nah, banyak media sudah menulis ada 3 negara yang menjadi kandidat paling kuat untuk menggantikan Indonesia. Yang pertama adalah Qatar. Kenapa Qatar? Qatar baru saja menggelar Piala Dunia 2022. Dan Qatar termasuk representasi dari benua yang sama dengan Indonesia, yaitu Asia. Jadi itu nilai plusnya. Tetapi nilai minusnya juga ada, bahwa terakhir kali digelar di Asia itu 2017 ya, belum lama, yaitu di Korea Selatan. Dan Qatar ini juga pernah menjadi tuan rumah di tahun 95, ketika itu juaranya adalah Argentina. Nah, setelah Qatar, berikutnya seperti yang ramai diisukan di Indonesia itu adalah dipindah ke Peru. Kenapa? Karena Peru juga sudah siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di bawah usia 17 tahun. Sehingga dari sisi infrastruktur, kesiapannya itu sudah siap untuk menggelar Piala Dunia di bawah usia 20 tahun yang rencananya akan digelar pada 20 Mei 2023 sampai dengan 11 Juni 2023. Nah, selain Peru dan Qatar, ada kabar terbaru bahwa yang paling kuat kemungkinan untuk menjadi kandidat tuan rumah ini adalah Argentina. Jadi Argentina ini diprediksi bisa menggantikan Indonesia dengan
posibilitasnya yang paling tinggi ya dibandingkan dengan Qatar atau Peru. Argentina menjadi tuan rumah itu terakhir tahun 2001. Saat itu mereka menjadi juara, dilatih oleh Jose Pekerman, dan salah satu bintang mereka ketika itu adalah Javier Saviola. Nah, kenapa Argentina ini sekarang menjadi kandidat kuat untuk menjadi tuan rumah? Yang pertama, sudah 4 gelaran terakhir itu tidak pernah dilangsungkan di negara-negara anggota CONMEBOL atau negara Amerika Selatan. Jadi gelaran terakhir ya, 4 gelaran terakhir itu 2019 itu di Polandia, juaranya Ukraina ketika itu. Kemudian mundur lagi 2017 itu di Korea Selatan, juaranya adalah Inggris. Mundur lagi 2 tahun sebelumnya 2015 itu di Selandia Baru, juaranya adalah Serbia. Mundur lagi 2013 itu di Turki, juaranya adalah Prancis. Nah, terakhir negara anggota CONMEBOL yang menjadi tuan rumah itu adalah Kolombia tahun 2011, di mana waktu itu juaranya adalah Brasil. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kuat. Argentina atau Peru ya punya peluang, tapi Peru di sini nanti dalam beberapa hal lain masih bisa disisihkan oleh Argentina. Nah, berikutnya Argentina punya rekor mentereng dalam turnamen ini. Jadi mereka itu juara 6 kali, 6 gelar juara sepanjang perhelatan Piala Dunia di bawah usia 20 tahun. Itu didapatkan pada terakhir tahun 2007, kemudian 2005, kemudian 2001 di kandang sendiri, kemudian 97 di Malaysia waktu itu, kemudian 95 dan 79. Yang Anda ingat juga waktu itu Indonesia ada ya di Jepang. Indonesia juga sempat melawan Maradona waktu itu. Argentina yang diperkuat oleh Maradona. Nah, dari sisi Peru, mereka belum pernah menjadi tuan rumah di bawah usia 20 tahun atau tim Piala Dunia senior. Jadi secara kesiapan, secara pengalaman, ini Peru memang masih kalah dibandingkan dengan Argentina. Nah, kemudian yang berikutnya, belum yang terakhir ya, yang berikutnya ini ada yang menyebut bahwa Presiden AFA atau Asosiasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, ini memiliki kedekatan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Jadi kedekatan itu dianggap akan bisa mempengaruhi putusan dari Infantino, apalagi mereka dikabarkan akan segera bertemu di Asuncion di Paraguay, di mana di situ ada gedung atau markas dari CONMEBOL. Jadi dari pertemuan itu bisa saja kemudian FIFA memutuskan bahwa perhelatan berikutnya atau perhelatan 2022 ini menggantikan Indonesia itu adalah Argentina. Nah, jadi selain dengan Gianni Infantino, Tapia ini juga cukup dekat dengan Presiden CONMEBOL, yaitu Alejandro Dominguez. Nah, ini yang membuat peluang Argentina cukup besar. Nah, yang terakhir ini bahwa Argentina skuadnya yang dilatih oleh Javier Mascherano itu tidak lolos ke Indonesia ke putaran final. Jadi kalau dia tuan rumah, nah dia bisa statusnya akan seperti Indonesia ya, menggantikan Indonesia sebagai kontestan karena dia tidak lolos kualifikasi, jadi dia bisa menggantikan Indonesia. Nah, kira-kira itulah ya, kita menyesalkan perhelatan besar sepak bola tidak jadi berlangsung di Indonesia, sebuah kabar yang tentunya menyesakkan, tapi ya tentu sepak bola Indonesia harus tetap jalan ke depan ya. Kita apa yang sudah terjadi itu kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Kita harus tetap maju. Bagaimana suatu saat kita berharap bahwa Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia, apakah itu Piala Dunia Senior atau Piala Dunia Junior, tanpa lewat jalur tuan rumah tetapi lewat jalur kualifikasi. Nah, itu semua harapan kita. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.